Hai, salam kepada semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita dan dirahmati Tuhan, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber pengharapan kita. Oleh itu, hari ini mari kita sediakan hati kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk sucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semesta manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, Dia yang layak menerima pujian. Kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku
pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang berindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Allah mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, berlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Coba Tuhan, sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersama-sama di dalam pelayanan firman Tuhan untuk minggu ini, ya. Jadi tanpa membuang waktu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan pelayanan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur dan menyerahkan sekarang pelayanan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan terus memimpin, terutama hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga kami semua, anak-anak Tuhan yang mendengar, walau di mana saja kami berada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini untuk menjadi sesuatu yang akan mengukuhkan lagi dasar iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi minggu ini firman Tuhan akan kita ambil berdasarkan kepada Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga 35, ya. Jadi latar belakang kepada petikan ini adalah dia dimulahkan dengan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, yaitu daripada ayat pertama ayat 1 hingga 15. Kemudian diikuti dengan Yesus berjalan di atas air daripada ayat 16 sampai seterusnya. Dan akhirnya bermula daripada ayat 24 ini, ya, kita melihat orang ramai akhirnya datang berbondong-bondong mencari Yesus, ya. Persoalannya adalah, apakah tujuan mereka mencari Yesus sebenarnya? Adakah mereka benar-benar mengerti apa yang mereka cari? Apakah sebenarnya yang benar-benar mereka ingin perolehi dari apa yang mereka sedang cari? Adakah supaya mereka kenyang sekali lagi? Karena sebelumnya mereka telah dipuaskan, ya, dengan ketika Yesus memberikan mereka makan, atau karena mereka mencari Yesus karena mujizat, ya, karena berdasarkan kepada apa yang dia telah lakukan, Yesus telah lakukan sebelumnya, atau mereka mencari Yesus karena mereka melihat Yesus ini adalah seorang yang luar biasa, orang yang terkenal dan lain daripada yang lain, sebagaimana yang pernah mereka lihat di kalangan ahli-ahli atau guru-guru agama pada waktu itu. Jadi dengan tema roti yang benar, berdasarkan kepada Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga 35 ini, kita akan coba belajar bersama-sama apakah sebenarnya roti yang benar ini, yang mana hanya bukan setakat mengenyangkan jasmani, tapi lebih daripada itu memberikan kita kehidupan rohani yang mempunyai nilai kekekalan, ya. Jadi sebagai poin yang pertama di dalam roti yang benar ini, ya, kita melihat bahwa orang ramai di sini mencari Yesus karena dari segi konteks terdekat petikan ini, yaitu daripada ayat-ayat sebelumnya, itu menyentuh mengenai peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dalam arti kata yang lain, adakah atau apakah sebab mereka mencari Yesus hanya karena yang pertama, roti yang mengenyangkan, ya. Jadi mereka mencari Yesus adakah karena roti yang mengenyangkan? Adakah ini sebabnya mereka mencari Yesus? Kita akan melihat bersama. Sebelum itu mari kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 24, di mana dikatakan di situ, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Dan daripada respon Yesus sendiri, Yesus tahu bahwa
Orang ramai ini mencarinya bukan karena sungguh-sungguh mencari dia, tetapi yang mereka cari adalah karena mereka telah makan roti luar biasa yang wujud secara mujizat selepas Yesus memberikan mereka makan. Dengan peristiwa ini, itu telah menarik perhatian ramai orang. Dan karena itu, begitu ramai orang sekali mencari Yesus. Dan kita tahu apa motif mereka. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa sebenarnya mereka mencari Yesus hanya karena apa yang dilakukan oleh Yesus semata-mata. Ya, dalam arti kata yang lain, mereka hanya ingin memenuhi keperluan jasmani, yaitu untuk makanan atau kepuasan dari segi perhatian dan kepribadian Yesus sendiri. Jelas sekali menurut Yesus bahwa ini adalah salah, karena mereka sebenarnya tidak menemukan jawaban sebenar dan terpenting dalam motif mereka mencari Yesus. Dan ini satu ingatan yang penting untuk kita saat kita mencari Yesus. Apakah tujuan kita mencari Yesus? Adakah hanya semata-mata untuk mendapatkan sesuatu yang mengenyangkan? Maksudnya mengenyangkan di sini dari segi keperluan jasmani kita atau dari segi sesuatu yang bersifat kedagingan. Ya, karena kalau kita melihat bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, di mana ramai menjadikan nama Yesus itu sebagai platform untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Bukan sesuatu juga yang rahasia, di mana mereka menjadikan institusi kekristenan ini sebagai satu bisnis. Mereka mewujudkan, mendirikan gereja sana, mendirikan gereja sini, dan sebagainya dengan menggunakan Yesus, Yesus, Yesus. Tetapi untuk apa? Dengan tujuan yang salah. Itu belum bercakap tentang kepentingan pribadi. Saya pernah mendengar satu khotbah di mana mereka menjadikan Yesus itu hanya seperti hamba. Karena setiap kali mereka akan menyuruh Yesus buat itu, buat ini. Di dalam doa mereka lah. Mereka mau Yesus buat ini, buat itu untuk mereka. Mereka mau Yesus menyediakan itu, ini, dan sebagainya. Ya. Nah, dari satu segi, saya secara pribadi, ini pendapat saya, bukanlah sesuatu yang salah. Sekiranya kita berdoa, memohon sesuatu daripada Tuhan. Tetapi, dari satu sisi, kita kena memperhatikan dasar motif kepada setiap doa-doa permohonan ini. Karena akhirnya kita akan menjadi seperti orang ramai ini. Mereka mencari Yesus. Tapi bukan untuk sesuatu yang benar dari segi tujuan mereka. Tapi lebih daripada supaya mereka mendapatkan sesuatu yang mengenyangkan perut mereka, sesuatu yang lebih bersifat keduniawian, dan bukannya sesuatu yang lebih daripada apa yang sebenarnya Yesus inginkan mereka dapat kalau mereka benar-benar mencari Yesus. Kita juga melihat bahwa di dalam mereka mencari Yesus ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, motif mereka ini mengapa salah? Karena mereka hanya mencari, saya gunakan istilah di sini, kekenyangan semata-mata. Di dalam ayat Yohanes, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga 26 mengatakan seperti ini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?"
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Nah, seperti yang saya suratkan tadi, ya, orang ramai ini mencari Yesus, dan saya mau menggunakan kata-kata Yesus sendiri. Tujuan mereka itu adalah hanya semata-mata karena mereka telah makan roti dan mereka telah kenyang. Dan Yesus menyimpulkan di sini bahwa tujuan orang-orang yang mencari Dia adalah untuk mendapatkan kekenyangan mereka sekali lagi. Ya, memang benar, manusia memerlukan makanan dalam hidupnya. Kalau tidak makan, memang kita akan laparlah dan tidak akan bertahan dalam hidup. Dalam hal ini, Yesus tetap prihatin. Dan Dia juga memperhatikan bukan semata-mata keperluan rohani kita, tapi keperluan jasmani kita. Karena itulah kita melihat bagaimana ketika Dia melihat orang ramai, ya, pada waktu sebelum ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika murid-muridnya mau menyuruh orang-orang ini pulang, padahal waktu itu sudah hampir malam, Yesus mengatakan, "Kamu harus memberi mereka makan." Tapi orang-orang ini, murid-muridnya, mengatakan, "Macam mana? Kita hanya ada 5 roti dan 2 ikan." Tetapi Yesus, karena rasa belas kasihannya, karena Dia juga memperhatikan keperluan jasmani kita, maka Dia telah melakukan satu mujizat, yaitu daripada 5 roti dan 2 ikan ini, akhirnya memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk lagi perempuan atau kanak-kanak barangkali yang ada pada masa itu. Dan lebih daripada itu, selepas selesai semuanya masih ada sisa 12 bakul, ya, penuh dengan makanan yang tersisa. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa Yesus juga memperhatikan keperluan jasmani kita, walaupun mungkin dengan cara yang berbeza, dalam kuantiti yang berbeza, ya. Tetapi asasnya di sini sudah cukup menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus juga memperhatikan keperluan jasmani kita. Bila kita mencari sesuatu untuk kenyang, itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa apabila Yesus memperhatikan, mendapati ramai orang ini terkejar-kejar kepada Dia sampai ke Kapernaum, ya, Ia tahu sebab apa mereka datang. Dan Yesus mau sekarang mereka memperbetulkan pemikiran ini, yaitu Dia mau supaya orang-orang ini, kalau mereka mau mencari Yesus, mereka perlu mendapatkan inti terpenting di dalam pencarian mereka kepada Yesus. Kalau mereka mencari Yesus hanya karena supaya mereka menemukan kekenyangan jasmani semata-mata, itu tidak akan membawa mereka kemana-mana. Karena Yesus mau mereka mendapatkan apa yang paling penting, di mana ada sesuatu yang lebih dari sekadar makanan yang seharusnya mereka lebih utamakan. Dan dalam hal ini, ya, dalam hal ini Yesus mau mereka mendapatkan roti yang kekal. Apakah pula roti yang kekal ini? Sudah pasti secara hurufiah mana ada roti yang kekal. Tetapi kita akan melihat di sini bahwa Yesus sendiri mengatakan,
apa yang manusia, orang ramai ini cari adalah sesuatu yang bersifat fana, sementara, dan tidak akan kemana-mana. Jadi kita perlu melihat di dalam poin seterusnya nanti selepas ini. Nah, yang kedua, saya sudah menyentuh sedikit tadi, yaitu tentang roti yang kekal. Ya, bagaimanakah kita mendapatkan roti yang kekal ini? Nah, pertama sekali kita perlu menemukan sumbernya, yaitu anak manusia. Dalam Yohanes 6:27 mengatakan di sini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi di dalam poin pertama tadi kita sudah melihat tentang mencari. Mereka mencari sesuatu, yaitu mereka mencari Yesus, mereka mencari untuk kekenyangan mereka, ya. Tetapi di dalam ayat 27 ini Yesus dengan jelas mengatakan, kamu mencari sesuatu yang tidak salah, tapi bukan yang tepat dan yang terpenting. Karena itulah dia berkata, kalau kamu mau bekerja atau mencari, carilah bukan semata-mata makanan yang mengenyangkan. Dan kemudian karena semua benda ini akan binasa. Tetapi kalau kamu mau mencari, terutama kalau mencari saya, ya, kamu harus mencari sesuatu yang tepat, yaitu makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan di sini kita mulai dapat melihat bahwa Yesus tidak lagi berbicara tentang roti yang biasa-biasa. Yesus tidak lagi berbicara tentang roti seperti mana roti yang dia beri makan kepada 5.000 orang. Karena itu adalah roti yang binasa. Dalam arti kata yang lain, sekarang Yesus mau coba membawa pemikiran, pengetahuan, kesadaran orang ramai ini kepada perkara yang lebih penting, yaitu jangan kamu cari saya semata-mata karena kamu mau makan roti lagi. Tapi kalau kamu mencari saya, atau kalau kamu mencari sesuatu, carilah sesuatu yang bersifat kekal. Dan ini didapat dari mana? Sumbernya mana? Di sini mengatakan yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi rupa-rupanya makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal ini adalah terdapat di dalam anak manusia. Anak manusia ini akan memberikan kepada mereka. Sebab anak manusia inilah yang disahkan oleh Bapa, yaitu Allah kita, dengan meterainya. Dalam arti kata yang lain, Yesus mau supaya orang ramai ini menemukan sumber kepada makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal ini, yaitu anak manusia sendiri. Persoalannya adalah, siapakah anak manusia ini? Nah, kita akan melihat ini nanti dalam poin-poin berikutnya. Jadi setelah kita menemukan sumber ini, bagaimanakah caranya? Supaya bukan saja kita dapat sumber yang
akan memberikan kita makanan yang bersifat kekal ini, tapi juga bagaimana supaya kita dapat bertahan atau menikmati atau memilikinya untuk seterusnya. Ya, karena kalau kita menemukan saja dan setekat itu saja, itu tidak akan membuat kita mendapat apa-apa. Yaitu seperti seorang yang menemukan sumur. Dia tahu dalam sumur itu ada air. Tapi kalau dia tengok saja, dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak akan tahu. Atau lebih teruk lagi, dia tidak akan dapat menikmati air yang ada di dalam sumur itu. Ya, dia perlu percaya bahwa sumur itu ada air. Tapi di dalam kepercayaan itu, dia harus bertindak. Jadi dalam arti kata yang lain, dalam konteks memiliki atau mendapatkan roti yang kekal ini, setelah kita menemukan sumbernya yaitu anak manusia, kita perlu mengimani sumber ini, yaitu Dia yang diutus Allah. Ya, dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, 28 hingga 29 mengatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi jelas sekali di sini bahwa di sini orang ramai tertarik kepada roti, tetapi gagal melihat si pemberinya. Dan sebenarnya ini yang seringkali terjadi kepada kita. Ya, kita gagal. Kita berusaha mendapatkan berkatnya, tetapi tidak mendapatkan sumber berkatnya, apalagi percaya kepada sumber berkatnya. Dalam hal ini Yesus telah memberitahu mereka, memperingatkan mereka bahwa apa yang harus mereka perbuat adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu tadi disebut anak manusia. Karena melalui anak manusia inilah mereka akan mendapatkan roti yang kekal tersebut. Ya, yang mana roti yang kekal ini adalah roti yang hidup, roti hidup yang memberikan mereka kehidupan kekal kelak. Artinya kalau roti yang biasa mereka kena makan. Karena selepas mereka makan beberapa waktu lapar. Tapi ini yang Yesus perkatakan ini adalah sesuatu yang mengenyangkan mereka, bukan secara jasmani, tapi yang lebih penting adalah secara rohani. Jadi dalam hal ini, apa yang perlu kita cari adalah kita perlu mencari, yaitu sumber dari roti itu. Dan setelah itu kita perlu percaya kepada Dia, yaitu anak manusia yang diutus oleh Allah sendiri. Sebab dengan memiliki anak manusia yang diutus oleh Allah ini, kita akan dapat makanan rohani, yang mana inilah yang memberikan kita kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal inilah sebenarnya yang sepatutnya menjadi dasar kita di dalam mencari Yesus di dalam kehidupan kita.
Nah, perkara ketiga adalah apalagi yang diperkatakan mengenai roti yang benar ini. Ya. Nah, Yesus juga mengatakan bahwa roti yang benar ini adalah roti dari surga. Dan ianya adalah melalui pemberian Bapa sendiri. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 30 hingga 32 mengatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi di dalam petikan ini, setelah Yesus mengulas panjang, yaitu sebab mula-mula petikan ini mereka berada di dalam fasa pemikiran mengenai roti yang sebenar, yaitu roti yang fisikal itu, yang dimakan. Ya, tetapi secara beransur-ansur Yesus coba membawa pemikiran mereka lebih spiritual, lebih bersifat rohani, yaitu sekarang mereka perlu cari roti yang roti yang kekal itu, yang mana memberikan mereka kehidupan kekal. Ya, dan ini telah membawa mereka sampai kepada satu isu yang masih tentang roti juga. Ya, tetapi kali ini adalah mengenai roti yang mereka katakan seperti yang dikabarkan oleh moyang mereka, yaitu roti dari surga, yaitu sewaktu mereka di padang gurun, Tuhan telah memberikan mereka manna dan burung puyuh, ya, dari segi makanan dan daging. Ya. Dan masa itu yang memimpin mereka adalah Musa. Ya. Jadi di sini mereka mulai melihat tentang sesuatu yang lebih bersifat rohani, karena mereka bercakap tentang roti dari surga. Ya. Tetapi masih di dalam pemikiran yang dipengaruhi oleh hal-hal yang material, bersifat material. Ya, sepertinya mereka belum paham sepenuhnya tentang apa yang Yesus coba perkatakan di sini. Sehingga mereka bertanya, apa yang kami perbuat? Kalau benar kamu punya kata-kata ini, apa yang perlu kami, atau apa tanda yang boleh kami guna pakai untuk percaya kepada kamu tentang apa yang kau katakan ini? Ya, maksudnya orang-orang ini mempersoalkan tentang kebenaran apa yang Yesus ucapkan. Sebab dulu mereka bilang, Musa memberikan kami untuk percaya, sebagai dasar percaya kepada Musa. Mereka telah melihat bagaimana Musa memberikan mereka makanan dari surga. Tapi kita melihat di sini, sekali lagi Yesus memperbetulkan pemahaman pengertian mereka. Karena rupa-rupanya mereka ini masih di pengertian separuh material, separuh rohani, tapi tidak begitu mendalam. Mereka belum menangkap sepenuhnya apa yang Yesus perkatakan tentang roti yang kekal ini. Dan sekarang dia menggunakan perkara yang sama, yaitu roti dari surga, di mana dia mengatakan, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan roti yang benar dari surga. Dan di sini sebenarnya Yesus sekali lagi memberikan suatu pengertian bahwa kalau dulu Musa memberikan mereka makanan, manna dan burung puyuh, tapi sekarang Allah
memberikan, yaitu Bapa kita di surga, memberikan roti yang benar dari surga. Dan ini diberikan dengan cara apa? Ya, dengan cara kasih karunia di dalam Yesus Kristus sendiri. Ya, dalam Yohanes pasal 6 ayat 33 hingga 35 mengatakan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi di sini akhirnya Yesus mengaku, dan sekarang Yesus memperkatakan dengan lebih jelas. Karena tadi dalam ayat sebelumnya dia menggunakan tentang sumber itu adalah anak manusia yang menjadi yang diutus oleh Allah, dan kemudian dia ini adalah roti yang benar yang diberi oleh Bapa. Tapi mungkin sama seperti mereka ini, kita pun mungkin kalau begitu saja kita masih juga teraba-raba. Apa ini? Roti apa ini? Ya. Dan akhirnya di dalam ayat 33 hingga 35 ini Yesus mengatakan secara terus terang, yaitu Akulah roti itu. Jadi di sini sekarang dengan jelas bahwa Yesus tidak lagi bercakap tentang roti yang mengenyangkan, yang menjadi perbicaraan kita di awal poin khotbah ini. Tapi sekarang sampai di kemuncak kepada perbualan ini, akhirnya Yesus memberitahu mereka, Akulah roti hidup, roti yang benar itu. Bukan mana, bukan roti yang saya berikan ketika saya memberikan makanan kepada 5.000 orang. Tapi sekarang sayalah itu. Karena bezanya adalah roti-roti yang sebelumnya ini bersifat fana, bersifat binasa. Tapi sekarang apa yang terjadi? Dia mengatakan bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dalam arti kata yang lain, kalau kamu mau cari saya, kamu harus cari karena kamu tahu siapa saya. Sayalah roti hidup. Bukan karena saya telah memberikan kamu makan bersama dengan 5.000 orang yang lain. Ya, tapi sekarang kamu tahu, sayalah orangnya. Sayalah itu yang memberikan kamu kehidupan kekal. Sebab sayalah roti hidup itu. Sehingga siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya, ia tidak akan haus lagi. Jadi dalam hal ini, di sini Yesus coba memberitahu mereka tentang roti hidup itu adalah dirinya sendiri, yaitu tubuhnya yang nanti disalibkan di Bukit Golgota untuk keselamatan semua orang. Jadi orang yang menerima roti hidup itu akan memiliki hidup yang kekal. Ya. Dan persoalan seterusnya bagaimana cara kita menerima hidup itu. Ya, menerima roti yang hidup itu, yaitu roti yang benar. Caranya adalah dengan percaya kepada Yesus. Roti hidup itu kita perolehi bukan semata-mata dengan usaha,
bukan semata-mata dengan perbuatan, tetapi dengan iman. Karena Yesus telah menyediakan secara cuma-cuma roti hidup ini, ya. Yesus telah menyediakan secara percuma, di mana Dia telah menyediakan segala-galanya hanya untuk kita terima dengan percaya. Jadi sebagai kesimpulan, ya, hari ini ramai orang yang masih belum menerima Yesus Kristus yang adalah roti yang benar yang memberi kehidupan. Ya, orang mencari Yesus kadang-kadang karena tujuan yang salah. Seperti mana perbicaraan kita di awal topik ini, khotbah ini. Tetapi di penghujung perbicaraan kita, khotbah ini, akhirnya kita tahu bahwa yang sepatutnya kita cari adalah roti yang benar yang memberi kita hidup, yaitu Yesus sendiri. Karena Dialah yang memberikan kita kehidupan kekal itu. Jadi bagaimana gereja atau kita mengenyangkan jemaat dan hidangan utama sang roti hidup atau roti yang benar di tengah berbagai persoalan hidup sehari-hari yang sangat nyata ini. Bagaimana supaya kita dapat memberitakan Kristus di dalam dunia yang lebih bersifat material sekarang ini, seperti mana orang-orang ramai ini. Mereka mencari Yesus atas sebab-sebab dasar-dasar material semata-mata. Bagaimana supaya lebih ramai orang memahami Kristus sebagai roti yang benar yang memberi hidup, ya, supaya mereka mencari Yesus dan bukan sebagai sumber berkat, dan bukan berkat-berkatnya saja, tapi lupa kepada sumber berkatnya. Inilah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita untuk sama-sama memberikan, mempersembahkan roti yang benar, roti yang hidup di dalam Yesus Kristus ini. Karena kita percaya di luar sana masih ramai orang yang ke hulu ke hilir mencari sesuatu yang mengenyangkan. Tetapi mereka pikir yang mengenyangkan itu adalah jasmani mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa yang sebenarnya lapar dalam hidup mereka adalah rohani mereka. Kehidupan roh mereka yang kekeringan, yang kehausan, yang kelaparan. Tapi mereka seringkali silap dengan coba mencari sesuatu yang memuaskan kehidupan dunia mereka. Tidak heranlah setelah orang menemukan, mereka cari lagi, tidak pernah puas. Karena yang benar-benar lapar, yang benar-benar haus, yang benar-benar kekeringan, sebenarnya bukan jasmani mereka, tapi rohani mereka. Dan ini hanya dapat dipuaskan, dikenyangkan apabila kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Karena Dialah roti yang benar, yaitu roti hidup yang memberikan kita kekenyangan, baik secara jasmani, lebih-lebih lagi secara rohani. Semoga Tuhan yang adalah sumber berkat kita akan terus memberkati hidup kita setiap hari dan di dalam kehidupan kita seterusnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman, dan kami terus bersyukur karena Engkau telah menjadi roti yang benar, yaitu roti kehidupan yang memberikan kami kehidupan yang sebenar, kehidupan yang memberikan kami kehidupan kekekalan. Karena selama ini, sama ada sadar atau tidak, atau mungkin juga di luar sana,
masih ramai orang yang mencari roti yang salah, yaitu roti yang hanya memenuhi kedagingan atau jasmani atau keinginan duniawi mereka. Kami berdoa supaya lebih ramai orang yang akan dapat menemukan roti yang benar ini, yaitu Engkau sebagai roti hidup yang akan dapat memberikan kepuasan, kekenyangan, bukan saja secara jasmani tapi rohani kami, dan bukan saja pada hari atau saat kami menerimanya, tetapi di sepanjang kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan akan terus hidup dan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua ini hanya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan sumber berkat dan kekuatan kami. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelanya dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sengati nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit,
Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Sekarang setiap pemimpin kebaktian atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada anggota masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani di dalam sekemahan tubuh dan darahnya. Sekarang, putuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat berkuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, Dia yang layak menerima pujian. Kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Amin. Kau keselamatan
tinggikan